Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil ibadah wal muamalah fil Islam wal adab al islami. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Faqala ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Terima kasih kesempatan yang diberikan pengatur acara, pengurus Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara jamaah subuh Masjid Al-Muhajirin, jamaah yang saya cintai, yang disayangi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, subuh yang barokah ini kita sudah membuka lembaran kehidupan hari ini dengan salat berjamaah. Dan insya Allah dilanjutkan dengan duduk sejenak dalam program ngaji kita. Mudah-mudahan menambah ilmu, memperbaiki amal, dan juga masuk kategori zikir setelah subuh sampai menjelang syuruk insya Allah. Jamaah yang saya cintai, suatu ketika menjelang Perang Al-Qadisiyah. Perang Al-Qadisiyah adalah penalukan Persia oleh kaum muslimin. Itu terjadi tahun 15 Hijriah atau 19 Hijriah. Panglima Persia namanya Panglima Rustum yang memimpin 120.000 pasukan elit menghadapi kaum muslimin yang dipimpin oleh Panglima Sa'ad bin Abi Waqqas yang cuma 30.000 orang. Lalu dapat pasukan tambahan 10.000 sehingga menjadi 40.000. Nah, sebelum perang mulai, Panglima Rustum minta agar kaum muslimin mengirim utusan untuk menanyakan apa misi Islam dan kaum muslimin datang ke Persia, memenuhi tantangan dari Rustum itu. Dia ingin bermaksud si war gitu. Maka lalu dia duduk di kemah yang paling mewah dengan karpet yang terbaik, dan prajuritnya, pasukannya itu pada duduk di bawah. Sa'ad bin Abi Waqqas tahu betul ini bentuk siwar dari Persia dan ingin menjatuhkan mental kaum muslimin. Maka Sa'ad kemudian mengirimkan, sengaja dipilih utusannya itu bukan panglima, bukan juga dari kalangan irjen. Ini yang dikirim cuma barada. Dan yang dipilihnya ini, barada yang dikirim ini kulitnya hitam,
keriting ya dari suku Afrika, mantan budak yang di kalangan bangsa Persia itu dianggap bangsa kelas kesekian gitu. Tapi sengaja oleh Sa'ad dikirimnya itu dia. Namanya Rub'i bin Amir. Atau dalam riwayat lain Robi'ah bin Amir. Ya. Nah, Barada Rub'i ini dari Afrika, berkulit hitam, rambutnya ikal, mantan budak, sengaja diutus oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan dia datang tidak menaiki kuda terbaik, naiknya keledai. Keledai itu kendaraan paling sederhana waktu itu, apalagi di medan perang nggak dipakai. Karena kendaraan itu biasanya kan kuda kalau di medan perang. Sengaja naik keledai, lalu bawa tombak dia. Nah, begitu melihat tendanya Rustum yang megah di seberang Qadisiyah itu, dan dengan karpet yang mewah gitu. Seharusnya secara logika itu mentalnya langsung ciut gitu. Ini kan orang kampung miskin pula. Ya. Tapi ternyata tidak demikian Rub'i bin Amir. Dia tetap ya, keledainya itu nggak dinaikin. Dia jalan dengan gagah walaupun ya dia tidak punya pangkat, tidak punya jaringan, tidak punya kerajaan. Tetap dia jalan dengan gagah. Keledainya dituntun, lalu tombaknya itu dia cocok-cocokin ke karpetnya itu. Gitu ya. Sehingga karpet-karpet mewah itu terkoyak. Pada berdiri kan, tentara Persia itu ini kurang ajar. Kata Rub'i, saya yang diminta datang. Kalau kalian gak suka saya balik. Oh. Kata Rustum, biarkan. Cocok-cocokin tuh. Dan sesudah nyampe di depan, dia nggak mau duduk di bawah seperti prajurit-prajurit Persia. Dia ambil sutra yang ada di tenda itu, dia pakai ngikat keledainya. Jadi keledainya itu dibawa ke dalam, pakai ngikat, lalu dia duduk di kursi persis di depan Rustum. Oh, jadi yang tadinya Rustum ini siwor mau menjatuhkan mental dia, gagal dan kebalik. Skenario awal berantakan. Dan Rustum kaget karena saya minta panglima Anda, kata Rustum. Kata dia apa? Saat ini saya atasannya Panglima Sa'ad. Karena kaum muslimin mengutus saya. Saya yang sekarang ini panglimanya Sa'ad. Di sini dia bilang. Maksud dia di situ, bukan di kemahnya kaum muslimin. Jadi akhirnya jatuh tuh mental tentaranya itu. Jadi ternyata bagi kaum muslimin dunia itu nothing gitu. Nah, bertanyalah Rustum. Jadi apa maksud kalian datang ke sini? Apa maksud orang-orang gurun? Dia nyebutnya orang-orang gurun. Ya, beda dikit lah dengan yang nyebut kadrun. Apa maksud orang-orang gurun datang ke sini, kata si Rustum. Nah, ini yang mau saya jadikan materi kita hari ini. Apa maksud Islam? Maksud kaum muslimin datang ke Persia ini ngapa? Kalau bahasa Betawi, lu mau ngapain? Apa jawab Rub'i bin Amir? Dengan kalimah indah dia menjawab, Ji'na litahririn nas min ibadatil ibad ila ibadatillah wa min juril adyan ila adalatil Islam.
Wa min dhulumatil jahiliyah ilan nur. Diterjemahkanlah oleh si juru bicaranya itu, penterjemahnya ke bahasa Persia. Ji'na li tahririn nas min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kami kaum muslimin, dan itulah misi Islam, datang li tahririn nas, untuk memerdekakan manusia. Untuk memerdekakan manusia min ibadatil ibad, dari penyembahan kepada manusia seperti kalian-kalian ini, kata Rubi, ila ibadatillah, menjadi hanya mengabdi kepada Allah. Kami datang untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada manusia lagi seperti kalian, menjadi hanya menghamba kepada Allah. Wa min juril adyan ila adlil Islam, dan untuk memerdekakan manusia dari cengkraman kedoliman ideologi-ideologi menuju keadilan Islam. Wa min dhulumatil jahiliyah, dan dari kegelapan jahiliyah ilan nur, menuju cahaya agama Allah. Bengong Panglima Rustum dan semua pasukannya terpukau. Itu toh misi Islam. Jamaah yang saya cintai, dari peristiwa yang saya nukil ini ada beberapa hal yang akan kita garis bawahi. Apa itu? Setelah yang satu ini. Bismillah. Ini ya. Tenang aja, kan ada makannya habis subuh. Hari ini apa menunya Pak Ketua? Oh, soto. Jamaah yang saya cintai, yang pertama, ini hebatnya generasi awal umat kita ya. Jadi kalau ditanya sesuatu, jawabannya itu simple, padat, tepat, kena sasaran gitu. Padahal kalau kita ditanya, coba kalau kita ditanya, Islam itu apa sih? Misalnya punya temen nih, teman agama lain, ya, teman agama lain, rekan bisnis lah kalau Pak Haji Idrus, rekan bisnis agama lain, dia sebenarnya udah tertarik ingin masuk Islam, lalu dia nanya ke kita, Islam itu apa sih Ji? Kira-kira jawaban kita apa ya? Kalau kita bilang Islam adalah agama yang benar, dia bilang agama gue juga benar. Islam agama yang paling benar, misalnya kita jawab, pasti dia bilang agama saya juga paling benar. Wajarlah tiap menganut, ya kan, mengatakan agamanya benar. Kira-kira apa jawaban kita kalau orang nanya nih mereka? Dan sebenarnya itulah memang benar misi ajaran Islam. Jadi ketika ditanya Islam itu apa sih, misinya apa sih kalian ini? Kami ini datang, Islam itu datang untuk memerdekakan manusia dari penghambaan kepada manusia lagi menjadi penghambaan kepada Allah. Karena mereka kan kelihatan banget penghambaannya kepada Rustum itu. Mana ada yang berani duduk sejajar dengan Rustum? Semuanya di bawah. Kalau nyawa parjuri itu dianggap nggak ada harganya gitu, bisa disetel. Islam tidak demikian. Nah, itu yang menarik ya. Yang kedua, inilah sebenarnya ajaran Islam. Inilah sebenarnya tauhid. Jadi yang namanya tauhid
adalah pernyataan kemerdekaan yang sejati. Kalau hari-hari ini kita sedang memperingati kemerdekaan negara kita yang sudah berumur 77 tahun ya. Kalau orang tua udah aki-aki banget ya. Yang sudah 77 tahun ini sebenarnya ya, dalam Islam yang namanya kemerdekaan sejati itu adalah tauhid, yaitu la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah adalah tidak ada yang memperbudak manusia, tidak ada yang memperbudak siapapun, tidak ada yang memperbudak kita kecuali Allah. Jadi kita ini sebagai seorang muslim hanya berhak, hanya boleh, hanya patut diperbudak oleh Allah saja, lain tidak. Tidak oleh manusia lagi, tidak oleh jabatan, tidak oleh duniawi, tidak oleh siapapun, tidak oleh apapun. Itulah makna kemerdekaan dan itulah makna tauhid la ilaha illallah. Bapak-bapak yang aktivis tahun 80-an atau 90-an, kita kenal dulu seorang cendekiawan, kita memanggilnya Bang Imad, namanya Dr. Imaduddin Abdurrahim. Dia gurunya Pak Habibie sekaligus gurunya Anwar Ibrahim. Ya, waktu di Bandung dia ngajar Pak Habibie, lalu jadi dosen di Malaysia, merintis UKM, kebangsaan, Universitas Kebangsaannya UI-nya Malaysia itu, dan di sana dia ngajar Anwar. Jadi hebatnya orang ya, satu dosen yang dua mahasiswanya jadi pemimpin di dua negara, Pak Habibie dan Anwar. Nah, Dr. Imaduddin panggilannya Bang Imad, orang Klender. Dia nulis buku, dulu buku itu tahun 80-90-an cukup populer. Saya berapa kali tamat baca buku itu. Nama bukunya Kuliah Tauhid. Buku tipis tapi luar biasa. Nah, Bang Imad dalam Kuliah Tauhid itu mengartikan ilah. Ilah itu adalah sesuatu yang mendominasi hidup dan kehidupan kita sehingga rela diatur dengannya. Itulah ilah. Maka makna la ilaha illallah itu adalah tidak ada yang mendominasi, tidak ada yang menguasai hidup dan kehidupan kita sehingga kita rela diatur dengannya kecuali Allah. Itulah la ilaha illallah. Oleh karena itulah pantas kalau kita lihat dalam sejarah, setiap bentuk penjajahan pasti yang paling depan melakukan perlawanan adalah umat Islam. Sejarah perjuangan kemerdekaan negeri ini itu dihiasi oleh tinta emas darah para syuhada, ulama-ulama dan umat Islam, dari mulai ujung barat Samudra Pasai sampai ujung timur Raja Ampat. Pahlawan-pahlawan Islam, pahlawan-pahlawan kemerdekaan negeri ini adalah ulama-ulama Islam, para raja Islam. Di barat ada Tuku Umar, Cutnyadin, Laksamana, Kemalahayati, turun ke bawah, di bawahnya ada Imam Bonjol, terus di Banten ada Sultan Ageng Tirtayasa, bahkan Jakarta lebih dulu tahun 1527 Fathahilah Padilahkan mengusir Portugis. Di Jawa ada Diponegoro, di Indonesia Timur ada Sultan Hasanuddin, di Kalimantan ada Pangeran Antasari, semua wilayah. Apalagi di Jawa Barat, Jawa Tengah, semua yang paling depan adalah ulama Islam dan umat Islam. Kenapa umat Islam paling depan? Karena penjajahan bertentangan dengan tauhid. Sebab tauhid la ilaha illallah itu kemerdekaan yang sejati.
Orang tidak boleh diperbudak apapun siapapun, hanya berhak diperbudak oleh Allah saja. Karena kita hanya menjadi budaknya Allah, hambanya Allah, maka semua manusia itu sama, mulia. Laqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah muliakan anak Adam, kata Allah. Semua manusia sama mulia di hadapan Allah, tidak mengenal kasra, tidak mengenal warna kulit, tidak mengenal suku mana dia. Itulah salah satu pertimbangan kenapa Sa'ad bin Abi Waqqas ngirimnya Rub'i bin Amir yang notabene berkulit hitam. Nah, dalam Islam orang berkulit hitam, ya maaf, Rub'i bin Amir itu udah kulitnya hitam, rambutnya keriting, dalam riwayat disebutkan ya pendek. Gitu. Jadi pokoknya dianggap hina lah gitu. Tapi oleh Sa'ad diangkat menjadi ya, dutanya kaum muslimin yang punya kedudukan, bahkan saat menjadi utusan dia di atasnya Sa'ad, dan itu membuat tercengang pasukan Persia. Inilah Islam. Maka habis pertemuan itu langsung pada down mentalnya. Bagaimana kita akan menang katanya menghadapi orang-orang yang memandang dunia sudah tidak ada artinya. Dan benar kan? Perang Qadisiyah itu berlangsung beberapa hari sampai lebih dari 1 bulan. Tapi habis itu Persia kalah. Bahkan kekalahan Persia bukan hanya kalah dalam perang itu, tapi bahkan Persia kemudian hilang dari muka bumi. Di negara imperium yang pernah ada di muka bumi kemudian hilang sama sekali, salah satunya adalah Persia. Dan yang mengalahkannya adalah kaum muslimin. Sekarang kan tinggal sisa-sisanya sekarang Iran, Irak, kawasan situ. Ya. Jamaah yang saya cintai, jadi makna tauhid la ilaha illallah itulah pernyataan kemerdekaan sejati. Karena dengan tauhid la ilaha illallah maka manusia kita tidak boleh diperhamba siapapun kecuali oleh Allah. Tidak oleh apapun, tidak oleh siapapun. Bahkan tidak boleh oleh duniawi. Inilah rahasianya kenapa Umar bin Khattab sering berdoa, Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'alha fi qulubina. Ya Allah, jadikan dunia itu di tangan kami, jangan jadikan dia di hati kami. Artinya apa? Jadikan kami orang-orang yang menguasai dunia, bukan yang diperbudak oleh dunia. Diperbudak dunia itu tidak mesti orang kaya para jamaah. Justru lebih banyak yang diperbudak dunia itu orang miskin. Maaf, saya menyebut contoh ya, tanpa bermaksud menghinakan sebuah pekerjaan, tidak. Abang ojek, lagi tren sekarang kan pekerjaan ojek online. Abang ojek hanya untuk mendapatkan 25.000 perak tapi sampai meninggalkan sholat, itu diperbudak dunia, walaupun dunianya cuma 25.000 perak. Tapi orang kaya, rumahnya luas, kendaraannya banyak, hartanya berlimpah, tapi zakat dia tunaikan, infak dia tunaikan, kewajiban fakir dia santuni, yatim dia urus. Itu menempatkan dunia di tangan. Itulah semestinya. Jadi diperbudak dunia tidak mesti orang kaya. Justru kita diperintahkan kaya. Bagaimana kita bisa haji kalau kita miskin? Bagaimana bisa umroh kalau kita kere? Lebih jauh lagi bagaimana bisa infak, bagaimana bisa sedekah, bagaimana bisa ngurus yatim, ngurus miskin. Kita diperintahkan kaya. Setiap perintah sholat selalu bergandeng dengan zakat. Yang tidak boleh adalah diperbudak oleh dunia.
Karena kemudian kita jadi tidak merdeka. Kuncinya seperti doa Umar bin Khattab tadi yang diajarkan Rasulullah. Tempatkan dunia itu di tangan, bukan di hati. Kita yang mengaturnya. Kalau di tangan itu kan gampang nerima, gampang ngeluarin. Tapi kalau sudah di hati, susah ngeluarinnya. Dan kemudian menjadi diperbudak. Nggak bisa tidur, takut dirampok orang. Nggak bisa tidur, takut bisnisnya bermasalah. Kan itu. Tapi kalau ditempatkan di tangan, waktunya istirahat. Waktunya ibadahlah yang khusyuk kepada Allah. Giliran ngurus bisnis, urus secara profesional. Maka merdeka bukan hanya tidak boleh diperbudak oleh manusia, oleh atasan, oleh bos, bahkan tidak boleh diperbudak oleh dunia. Bahkan Bu, ada ibu ya? Bahkan tidak boleh diperbudak oleh perasaan yang negatif seperti iri, dengki, hasud, dendam. Ini kita bisa ambil dari kisah ketika Kanjeng Nabi mengatakan sebentar lagi akan datang seorang calon penghuni sorga. Para sahabat kaget nih, siapa nih? Tiba-tiba kucuk-kucuk datang orang sederhana dengan wajah baru selesai wudhu, belum sempat dilap malah. Kata Ibnu Umar, oh dia. Di kesempatan yang lain Kanjeng Nabi bersabda lagi, akan datang di tengah antum seorang calon penghuni sorga. Oh, sahabat penasaran lagi. Orang yang kemarin yang kata Ibnu Umar, dia biasa aja kok. Sampai 3 kali. Nah, Ibnu Umar ini putra dari Umar bin Khattab, namanya Abdullah bin Umar, biasa dipanggil Ibnu Umar, yang dalam riwayat disebutkan orang yang paling mirip Rasulullah. Tentu saja dia penasaran, apa rahasia dia ini? Sampai 3 kali Kanjeng Nabi mengatakan akan datang calon penghuni surga, yang datang dia gitu. Akhirnya nginep di rumah orang itu. Setelah janjian dia bertamu. Jadi kalau mau bertamu itu sunnahnya janjian. Jangan main nyelonong aja. Setelah janjian dia bertamu dan nginep. Selama semalam itu Ibnu Umar nggak tidur, dia mengawasi gitu. Apa amal unggulan orang ini? Ya, tapi dicermati sholat malamnya biasa. Enggak, masih lebih lama saya lah kira-kira begitu dalam hati Ibnu Umar. Baca Qur'annya biasa. Akhirnya karena enggak menemukan, Ibnu Umar bertanya. Kalau bahasa Kelapa Gading, bro, sebenarnya gitu. Begini kata Ibnu Umar, ceritakanlah. Apa sih rahasianya? Kok antum sampai dikatakan ya, calon penghuni surga? Tentu saja aneh ikut senang gitu. Tapi barangkali antum punya rahasianya sehingga bisa berbagi. Kata dia apa? Apa ya kata dia? Saya nggak ada sebagaimana yang antum lihat. Aneh ya begini-begini aja gitu. Tapi ada satu deng, dia bilang. Apa kata Ibnu Umar? Apa-apa? Saya ini setiap kali mau tidur, saya berusaha memerdekakan perasaan saya dari perasaan dengki, hasud, dendam kepada siapapun. Saya tidak mau dendam kepada siapapun. Saya tidak mau dengki kepada siapapun. Saya tidak mau iri kepada siapapun. Saya tidak mau marah pada siapapun. Kalau ada orang yang pernah menyakiti saya maafkan. Kalau ada orang yang pernah kurang ajar sama saya maafkan. Saya ingin perasaan ini tidak boleh diperbudak oleh pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan buruk lainnya.
Sehingga saya tidur dengan enjoy. Bahkan saya doakan orang-orang yang pernah menyakiti saya itu. Masya Allah. Jadi ternyata yang namanya merdeka itu, Bapak Ibu, bukan sekedar tidak boleh diperbudak oleh harta, tidak boleh diperbudak oleh jabatan, bahkan tidak boleh diperbudak oleh perasaan negatif seperti iri, dengki, hasud, dendam. Dan itu yang membuat orang itu disebut sebagai calon penghuni surga. Kalau kita kan sebaliknya, kalau kesel sama orang dipikirin aja, akhirnya kita yang sakit. Kan katanya penyakit fisik itu bermula dari pikiran ya Pak Idrus ya. Nggak tahu Pak Idrus itu punya lab. Bisa dicek di lab nggak kalau penyakit hati? Jamaah yang saya cintai, di dalam Al-Quran ada satu ayat yang Allah mengajak kita untuk merenung. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Ini dalam ilmu nahwu disebut istifham inkari. Istifham inkari itu bertanya tapi maksudnya bukan butuh jawaban, namun mengingatkan. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Tidakkah engkau perhatikan, tidakkah engkau renungkan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah? Ternyata Bapak Ibu, yang namanya merdeka justru bahkan kita tidak boleh diperbudak hawa nafsu. Kalau orang masih diperbudak hawa nafsu, belum merdeka, belum bertauhid. Makanya konsep Islam itu terhadap hawa nafsu itu bukan harus dibunuh, tapi harus dibingkai dengan aturan Allah. Nafsu kepada lawan jenis itu normal, nggak boleh dibunuh, tapi dibingkai dengan ajaran Islam. Lahirlah syariah nikah. Lahirlah syariah nikah. Silahkan. Bahkan kalau bisa jangan satu. Gitu. Kalau bisa. Dan kalau berani. Jadi tidak boleh dibunuh. Saya punya teman pastor masih muda, ganteng, orang Kelapa Gading. Suatu ketika saya ngobrol, saya bilang, Romo ini sayang, ganteng, pinter, sayang gak punya anak. Saya bilang, udahlah, Romo jadi kiai aja kayak saya, bisa kawin, bisa punya anak. Oh jangan gitu Pak Kiai, nanti iman saya goyah, kata dia. Saya bilang, saya sayang model Romo, ganteng, pinter, muda. Kalau kayaknya nggak tahu. Romo nggak kaya kali karena kan hidupnya aja diurus sama itu kan. Masih muda, ganteng. Saya bilang, sayang orang model Romo ini ganteng, pinter, kalau nggak punya keturunan sayang. Coba kalau di Islam, saya bilang, Romo bisa nikah dengan bahkan bisa lebih dari satu. Potensi Romo yang ganteng pinter ini banyak anak-anaknya nanti. Ya jadi kiai aja ya, saya bilang. Jangan begitu Pak Kiai, katanya. Nanti iman saya goyah deh. Orang sini orang Kelapa Gading. Kalau saya sebut namanya mungkin para jamaah ada yang tahu. Ya, orang Jogja dia. Nah, jadi dalam Islam tidak boleh dibunuh yang namanya hawa nafsu itu. Tapi bingkai dengan ajaran Islam.
nafsu kepada lawan jenis, nafsu kepada harta tadi. Silahkan, tapi cari yang halal dan barokah. Jangan main 303. Cari yang halal dan barokah. Emang 303 apa sih? Nah maka kalau tadi Allah Subhanahu wa taala ngajak kita merenung, itu sebenarnya tajam itu. Tidakkah engkau perhatikan orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, hawahu ilah, ilahahu hawa, sebagai Tuhan. Maka berarti makna la ilaha illallah itu tidak boleh memperbudak kita, baik itu harta, hawa nafsu, manusia lagi, bahkan jabatan. Tentang jabatan ini ada kalimat yang menarik ketika seorang gubernur kaum muslimin namanya Amr bin As, dia jadi gubernur di Mesir. Dulu Mesir itu bagian dari pemerintahan Islam, sekarang jadi negara sendiri. Gubernurnya namanya Amr bin As, khalifahnya pemerintahan pusatnya Umar bin Khattab. Nah, anak gubernur, anak Amr bin As itu lomba lari, bukan lomba lari, lomba balap. Kenapa Bu? Bukan balap karung ya. Jenis permainan orang Arab lah ya, perlombaan apa gitu yang pakai onta. Anak gubernur ini kalah. Ketika kalah dihajarlah si teman mainnya itu, merasa anak gubernur gitu kan. Nggak terima nih anak nggak terima. Ngadu ke khalifah. Ya. Ada kalimat yang menarik dari Umar bin Khattab ketika menegur gubernur Amr bin As. Apa kata beliau? Mundu mata tu'abadun nas, alaisa ulida hurra. Sejak kapan Anda memperbudak manusia? Bukankah dia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan merdeka? Mundu mata tu'abadun nas, alaisa waladathu ummu hurra, alaisa ulida hurra. Sejak kapan Anda memperbudak manusia? Bukankah dia dilahirkan dalam keadaan merdeka? Ini jauh lebih dulu ketimbang konvensi Jenewa, bahwa setiap manusia itu dilahirkan merdeka. Maka sang gubernur ditegur hanya gara-gara kelakuan anaknya yang merasa lebih karena dia menjadi anak gubernur. Itu masuk kategori diperbudak jabatan. Ya. Maka kemerdekaan itu juga harus bermakna keadilan dalam segala hal, termasuk kesamaan di hadapan hukum. 6 remaja masjid yang terbunuh di KM 50 itu belum terungkap sampai sekarang. Sudah dibunuh, dijadiin TSK. Kan kalau lihat cerita yang belakangan, oh begitu toh kan gitu. Disiksa dulu, kemudian dibunuh, dijadiin TSK. Karena TSK-nya mati, urusannya dianggap selesai. Gak bisa, ini 6 nyawa. Remaja masjid lagi. Coba kalau itu anak remaja masjid muhajirin, pasti bapak-bapak juga tidak akan pernah diam, pasti protes. Wajar kalau HRS akan terus mempersoalkan itu. Apalagi keluarganya, ibunya yang melahirkan, yang membesarkan.
Dan waktu peristiwa itu terjadi, semua mulut bungkam, semua telinga tuli, semua mata jadi buta. Maka kata HRS, Allah tidak akan diam. Mulailah terungkap, walaupun terungkapnya oleh peristiwa lain. Nah, kalau kembali kepada ajaran Islam, ternyata makna kemerdekaan itu juga termasuk tidak boleh diperbudak jabatan, sehingga betul-betul keadilan dan supremasi hukum itu bisa benar. Orang punya kesamaan di hadapan aturan, di hadapan hukum, di hadapan undang-undang. Jadi Masya Allah para jamaah yang saya cintai, kalau hari-hari terakhir ini kita peringatan kemerdekaan, luar biasa makna merdeka dalam Islam. Kita itu bukan hanya tidak boleh diperbudak bangsa lain, bukan hanya tidak boleh diperbudak orang lain, bahkan kita tidak boleh diperbudak oleh harta kita, hawa nafsu kita, perasaan-perasaan negatif kita. Benar-benar merdeka hanya berhak diperhamba oleh Allah. Itulah la ilaha illallah. Pantas Kanjeng Nabi mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mampu mengucap la ilaha illallah di akhir hayatnya, maka dia akan masuk surga. Kan kalau lihat terjemah mah kayak enteng ya, kayak sederhana masuk surga. Ternyata dalam prakteknya saya bukan sekali dua kali sering menemani yang sakaratul maut itu, memang nyaris ya, bukan nyaris tak ada kali ya, sangat sih ya, nyaris tak ada lah yang kita saksikan mampu mengucap la ilaha illallah. Karena ya akan mudah orang mengucap la ilaha illallah kalau hidupnya sesuai dengan la ilaha illallah. Kan di hadis yang lain tidak pakai akhiru kalamihi, tapi man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah lalu benar hidupnya sesuai dengan la ilaha illallah itu, dia akan masuk surga. Jelaslah. Karena hidupnya betul-betul merdeka, tidak diperbudak harta, tidak diperbudak hawa nafsu, tidak diperbudak perasaan-perasaan buruk. Dia benar-benar hanya menghamba kepada Allah dan aturan Allah. Inilah yang oleh Kanjeng Nabi dikatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawa taba'an lima ji'tu bih. Belum dinyatakan beriman siapapun di antara Anda sebelum hawa nafsunya mengikuti aturan Islam yang aku bawa. Belum dinyatakan beriman kalau hawa nafsunya belum mengikuti, belum sesuai, belum dibingkai dengan ajaran Islam. Oh iya. Mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu yang saya hormati, benar-benar ya bukan hanya mengucap la ilaha illallah sebagai proklamasi tauhid kita, tapi juga benar-benar hidup sesuai dengan la ilaha illallah, yaitu semua hawa nafsu kita betul-betul dibingkai dengan ajaran Islam. Kita tidak diperbudak oleh duniawi, tidak diperbudak oleh apapun dan siapapun, karena kita ini hanya berhak diperhamba oleh Allah. Maka gelar yang terbaik yang kita miliki adalah Abdullah, hamba Allah. Kita ini hamba Allah. Kanjeng Nabi saja yang sudah jadi Rasul, beliau selalu mengatakan, ana Abdullah wa rasuluh. Saya ini hamba Allah dan Rasulnya. Nah, kalau kita, saya ini hamba Allah, pengikut Rasulnya, pengikut Rasulullah.
Sampai di sini ada yang mau ditambahkan? Saya persilahkan. Punya waktu beberapa menit menjelang syuruk. Bebas paket, bebas pulsa. Ustaz Ali kemana? Udah berangkat lagi? Masya Allah. Benar-benar ini beliau Khadimul Hujjaj wal Mu'tamir. Kalau Raja Saudi Khadim Haramain, beliau Khadim Hujjaj wal Mu'tamir. Bulan lalu saya kesini masih haji, bulan ini saya datang sudah umroh lagi. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya ingin tambahkan sedikit. Jamaah yang saya cintai, tidak ada hidup yang paling indah dan paling nikmat kecuali hidup sesuai dengan tauhid la ilaha illallah. Bagaimana tidak? Pikiran kita akan terasa bersih, tenang. Karena urusan-urusan duniawi itu biasa aja, kecil. Bisnis tetap kita geluti, profesional, tapi tidak memperbudak kita. Kita yang mengaturnya. Jabatan boleh kita cari, harus. Saya juga mau jadi anggota dewan, harus. Tapi itu biasa aja. Dunia itulah ibun walahun, permainan dan senda gurau saja, sehingga tidak kemudian sampai menghalalkan segala cara, apalagi menghilangkan nyawa, segala macam untuk sekedar jabatan. Kalau kita tuh enak kalau hidup sesuai dengan tauhid itu, ya kan? Harta biasa aja, ngejar karir biasa aja. Apalagi kalau sudah pensiun, tinggal menata hati supaya kita ini jadi sehat. Jangan ada dengki, jangan ada dusta di antara kita. Lagu Bruri. Jangan ada hasud, tinggal menikmati. Jadi kalau dulu tetangga yang beli mobilnya, kita yang panas dinginnya, itu masa lalu. Sekarang itu biasa, tinggal menata hati menjadi bersih, sehingga insya Allah kita sehat. Dan kita ini benar-benar mulia karena kita hanya boleh diperbudak oleh Allah saja. Itulah hidup di bawah tauhid la ilaha illallah, dan itulah merdeka yang sesungguhnya. Ya. Kalau sekarang kan kemerdekaan apa sih? Balap karung. Kemerdekaan apa sih? Masukin pensil ke botol, bawa gundu di sendok. Bukan itu gitu. Ya, merdeka sejati adalah ketika kita hidup dalam aturan tauhid, hidup dalam naungan ajaran Islam, dan benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya yang kita ibadahi dan kita berhak diperhamba olehnya. Insya Allah dengan begitu kita akan berada di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Mudah-mudahan hari ini kita berkumpul di Muhajirin, insya Allah kelak kita berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf kalau ada hal-hal kurang berkenan. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.